Kode Bahaya Masa Perang Kemerdekaan oleh Hendy Johari, dilansir dari historia.id. Bermacam isyarat diciptakan oleh rakyat untuk memperingatkan gerilyawan Republik akan kehadiran tentara Belanda. Sukanagara, Cianjur Selatan pada 1947. Soma baru saja melantunkan azan asar saat sudut matanya menangkap gerakan beberapa serdadu Belanda di jalanan kampung. Tiba-tiba dia ingat beberapa gerilyawan Republik yang sedang mandi di sungai belakang surau. Saya yang tadinya mau teriak hayya ala sholah, kubakat gempur karena saking gugup dan takutnya jadi teriak aya Walanda atau ada Belanda. Kenang lelaki berusia 92 tahun itu. Namun lantunan azan Soma yang tak lazim itu lekas ditangkap oleh para gerilyawan dan penduduk kampung. Secepat kilat mereka langsung menghindar dari kawasan itu. Ada yang langsung masuk hutan, ada juga yang pura-pura mengerjakan sesuatu. Kelompok terakhir itu adalah orang-orang kampung yang tak sempat menyelamatkan diri. Kode di masa Perang Kemerdekaan 1946 hingga 1949 memang bisa bermacam-macam. Umumnya di kampung-kampung, tanda bahaya atau informasi datangnya tentara Belanda disebarkan dengan bunyi kentongan yang dilakukan secara estafet dari kampung ke kampung. Namun menurut eks-pejuang di wilayah Banyumas, Iman Saryono, 91 tahun, cara itu terlalu berisik dan mudah diidentifikasi musuh. Tak jarang, akibat bunyi kentongan itu, tentara Belanda justru bisa tahu mana saja kampung yang berpihak kepada kaum Republik. Mereka memang tidak menemukan siapapun di kampung-kampung itu. Tetapi sebagai penumpah rasa kesal, para serdadu itu tak jarang membakar seisi kampung. Itu kan merugikan rakyat juga, tutur eks-anggota tentara pelajar itu. Untuk memelihara kesenyapan, maka para pejuang di kaki Gunung Sumbing menciptakan sistem geplak. Sistem kode bahaya tradisional itu dalam prakteknya memang termasuk sangkil dan tidak mengeluarkan suara. Geplak terdiri dari sebuah tiang bambu yang tingginya kurang lebih 8 hingga 10 meter. Alat ini dilengkapi dengan sejenis bendera yang dibuat dari gedet atau anyaman bambu. Berukuran kurang lebih 1 kali 1 meter. Bentuknya menyerupai pemukul lalat dalam ukuran yang lebih besar. Setiap geplak didirikan tegak lurus di atas sebuah bukit yang menjadi pembatas desa. Jika bahaya datang atau ada patroli tentara Belanda, maka tiang tersebut langsung dijatuhkan. Begitu pula hal yang sama dilakukan jika seorang pengawas atau siapapun warga yang melihat mengetahui geplak di desa tetangga sudah dijatuhkan. Sistem geplak ini sempat membuat para serdadu Belanda patah arang. Dalam buku Meet the TNI Opstap, karya veteran Perang Kemerdekaan, A.N.T. P. de Graaf, mengisahkan mereka kerap jengkel jika akan menyasar sebuah tempat, ternyata sesampai di sana tak ditemukan apapun. Padahal, orang intelijen sebelumnya sudah bilang bahwa di kampung itu ada konsentrasi pasukan TNI, ungkap de Graaf yang waktu masa perang ditugaskan di wilayah Banyumas. Sebaliknya, mereka pun tak jarang sering merasa kewalahan jika ketika suatu patroli belum mencapai tempat yang menjadi target. Tiba di tengah jalan, sekelompok pasukan TNI menghadang kedudukan mereka. Itu pernah terjadi di desa Banaran, Wonosobo, saat sistem gedek berhasil menghancurkan satu unit patroli pasukan KL atau Angkatan Darat Kerajaan Belanda pada Juli 1949. Siang itu Letnan Muda Aman Suyitno dari pasukan cadangan Ronggolawe Tengah mendaki sebuah puncak bukit di desa Banaran. Dia disertai oleh Letnan 1 Suhadi dari Kompi Leman. Mereka berdua tengah mencari posisi yang cocok guna memasang pertahanan mitraliur berat 12,7 mm. Setelah beberapa saat mengubek-ubek puncak bukit tersebut, mereka akhirnya menemukan tempat yang baik dengan bidak tembakan pertigaan Banaran. Mitraliur berat dipasang dan bidang tembakan dinyatakan sudah tepat. Baru beberapa menit selesai memasang senjata, Suyitno menyaksikan gedet di bukit desa sebelah tiba dijatuhkan. Mereka pun bersiap. Beberapa saat kemudian datang beberapa orang kampung. Mereka memberitahu bahwa patroli KL sedang bergerak menuju Banaran dari Sapuran. Kenang Suhadi seperti pernah dikisahkan kepada Hardiono dalam pasukan T. Ronggolawe. Pertahanan pun disusun di bukit-bukit yang terletak di atas jalan, dekat pertigaan Banaran. Pasukan yang dipimpin Suhadi berada di sisi utara.
sedangkan pasukan T berada di timur laut jalan. Sambil menunggu sasaran, mereka terdiam dalam lamunannya masing-masing. Ketegangan mewarnai suasana tempat itu. Sekitar 15 menit kemudian, terdengar suara derap sepatu laras diiringi suara-suara perbincangan dalam bahasa Belanda. Nampak sekitar satu seksi atau sekitar 60 personil tentara Belanda yang sebagian besar bule tengah berbaris dalam posisi berbanjar namun tak beraturan. Sebagian di antara mereka memikul berengun. Dor! Aksi penghadangan dibuka dengan sebuah tembakan jitu yang menyasar pemegang berengun. Sang serdadu pun langsung terjungkal. Bersama dengan itu, hujan peluru berhamburan dari ketinggian bukit-bukit yang ada di sekitar pertigaan Banaran. Patroli militer Belanda itu pun panik. Tidak perlu waktu setengah jam. Pertahanan mereka pun sudah hancur lebur. Suara desing peluru bersanding dengan suara teriakan ketakutan dan teriakan kesakitan akibat terhantam peluru pasukan T dan Kompileman. Kendati persenjataan pasukan KL lebih unggul, namun karena posisi pasukan TNI lebih baik, patroli tentara Belanda itu semakin tak berdaya. Sebagai jalan keluar, pimpinan pasukan KL hanya bisa menyuruh anak buahnya untuk kembali mundur ke arah Sapuran dengan membawa korban tewas dan luka-luka yang sangat banyak. Setelah Palagan ditinggal pasukan KL, secara bertahap pasukan TNI turun dan memeriksa bekas tempat pertempuran. Suasana mencekam mewarnai kawasan tersebut. Di sela-sela asap mesiu yang masih mengepul, mereka menemukan jejak-jejak darah berceceran dan sepasang sepatu laras yang nyaris tak berbentuk karena terhantam peluru. Di sisi lain, dari bekas Palagan itu, anak-anak pasukan T menemukan sebuah helm tempur yang dipenuhi lubang peluru dan darah. Di helm itu tertera ukiran nama seorang perempuan Belanda bernama Wis, mungkin nama anak atau istri dari sang empunya helm tersebut. Demi melihat helm itu, anak-anak pasukan T sejenak terdiam. Mereka sadar, seperti mereka, para prajurit KL pun datang bertarung ke tanah Hindia, tentunya dengan meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Bagaimana perasaan anak, istri, dan handai tolan mereka begitu tahu bahwa orang yang dicintainya saat ini sudah tak bernyawa lagi? Mengingat itu, hati kami terasa sedih, hampa, dan sepi. Perang memang selalu memunculkan kenestapaan yang sebenarnya kami pun tak menginginkannya, ujar Letnan Suhadi. Militer Belanda sendiri tak tinggal diam terhadap kejadian di Banaran tersebut. Seminggu kemudian, satu kesatuan besar pasukan mereka menyerbu desa Marongsari, desa terdekat dari Banaran yang dianggap berpihak kepada TNI. Menurut Di Graaf, mereka menghajar Marongsari tanpa ampun. Sekitar 10 rumah penduduk dibakar hingga menjadi abu, ungkapnya. Kendati sangkil dan mangkus sebagai tanda bahaya, namun sistem gedek kadang menimbulkan cerita lucu juga. Pernah suatu hari ketika beberapa serdadu KL terlihat keluar dari posnya, sistem gedek pun bergerak, menjalar hingga ke desa-desa tertinggi di Gunung Sumbing. Semua gerilyawan pun bersiap di posisi masing-masing. Padahal para serdadu itu keluar cuma sebentar, mungkin mereka mau mandi atau buang hajat saja, pungkas Imam Saryono. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih.